Selain kau tak ada yang lebih ku harapkan. Tiada yang dapat menggantikan saat bersamamu. Selain kau tak ada keinginanku yang lain. Kau mata air kesukaan di dalam hatiku. Kau yang ku ingini. Nah, saudara, saya ceritakan terlebih dulu tentang bagaimana nenek saya mendapat ilmu santet, saudara. Nenek saya dulu ada kena sakit lepra, nenek guru saya. Jadi mama saya punya ibu, ibunya mama saya punya ibu lagi, ibunya punya ibu lagi ya. Nah, saudara dari ibunya lagi inilah kakek nenek guru saya. Nah, nenek saya itu mendapat ilmu, itu dia bertapa 1,5 tahun di hutan, ya. Kungkung. Ya. Ceritanya pada waktu dia sakit lepra, dia diasingkan keluarga dan dia lari di suatu hutan. Dia bertapa di hutan itu dan mendapat ilmu santet, saudara. Dan nenek saya waktu itu setelah dia keluar dari pertapaannya, dia sembuh dari lepranya. Nah, waktu itu dia ngomong makan akar-akaran pohon, saudara. Pohon-pohon dimakan, dan waktu dia sembuh, dia mulai praktek kira-kira tahun 60-an. Saudara. Dia mulai mendemonstrasikan ilmunya. Nah, mendemonstrasikan ilmunya, dan dia kalau nyantet orang tidak tanggung-tanggung. Orang yang baru hamil pun disantet mati sakjadinya, saudara. Pokoknya sesuai order, dia pokoknya gitu. Dan nenek saya ini terkenal jahatnya, karena apa? Kalau dia membunuh seseorang, itu biasanya tumpes kelor. Tahu tumpes kelor? Anak cucu dibunuh semua. Karena nenek saya ngomong, nanti kalau ada salah satu keturunannya balas dendam bagaimana? Dia bilang gitu ya. Nah, ini nenek saya. Nah, waktu itu nenek saya mengadakan suatu sayembara. Itu dia waktu itu ngomong gini, siapa yang bisa mengalahkan ilmunya akan menjadi suaminya. Dari berbagai tokoh, karena dia itu sumbar dan banyak sekali membuat kejahatan. Banyak orang mau nyoba dia, termasuk saya, saudara. Dari Kalimantan, dari mana-mana berani menantang nenek saya, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan nenek saya, si Gejik ini ya. Yang disebut Warsiti Gejik ini. Nah, kakek saya adalah punya guru juga, orang tuanya bernama Iro, umurnya 100 lebih, yang terkenal ilmunya yang disebut Aji Sabdo Dadi, Sabdo Pandito Ratu, apa yang dikatakan jadi ya. Nah, kakek saya ini belajar dari Kek Iro ini, jadi orang tuanya sendiri ya. Nah, pada waktu orang tuanya mau meninggal, diwariskan ilmu namanya Aji Pamungkas ya. Nah, Aji Pamungkas ini kalau diwariskan, orang yang bersangkutan yang mewariskan, gurunya akan mati, muridnya akan hidup dengan ilmu ini. Termasuk saya, saudara. Nah, akhirnya kakek saya untuk meredam kejahatan nenek saya, kira-kira tahun 60-an, kakek saya mengalahkan ilmunya nenek saya. Tapi kakek saya tidak tahu bahwa sayembara itu siapa yang menang akan jadi suaminya. Padahal nenek saya wajah setengah mati ya. Nah, kalau udah terlanjur itu dia akhirnya mau saja. Padahal kakek saya tahun 40, tahun 45 itu sudah terkenal ya. Yang disebut si Gejik Sapuangin ya. Karena apa? Ketika masih mudanya dia, waktu kan ada perang itu Belanda dan Jepang masuk dah ya, itu tank jalan, tank berhenti ya. Itu kakek saya. Dan Aji Saidi Angin kalau dia mau kemana 3 langkah sampai tujuan. Jakarta Surabaya 3 langkah bebas ongkos bensin. Nah, saya diwariskan ilmu kakek saya, itu ilmu pamungkas itu pada waktu kakek mendekati kematian, yaitu kelas 2 SMP. Kakek saya ngomong, ini ilmu tertinggi pamungkas. Nah, aku mewarisi salah satu ilmu dari nenek saya yang disebut ilmu pencabut roh.
dan Eko sempat membuat gempar di Indonesia. Betul saudara? Tentang ilmu pencabut rohnya. Betul saudara? Padahal itu masih salah satu bagian dari ilmu, belum ilmu tertinggi ya. Itu santet tapi bukan jenis santet tertinggi ya. Nah karena kakek mau meninggal, saya dikasih ilmu tertinggi yaitu ilmu pamungkas. Nah dan sama nenek saya diwariskan juga ilmu santet tertinggi. Saya diajar dengan dua guru yang berbeda. Kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Saudara sepergua dari nenek saya ada namanya Sampir, ada yang namanya Kupon, ada 4 saudara. Itu guru saya itu ada 4. Nah, kalau kakek saya ngomong jangan membunuh, nenek saya ngomong bunuhlah setiap hari untuk memperkuat santet, begitu ya. Nah kalau kakek saya ngomong jangan nodai gadis atau melet perempuan, tapi nenek saya ngomong kamu kan tak kasih jaran goyang semar mesem, gunakan setiap hari supaya memperkuat ilmu pelet, kan repot saudara. Jadi saya jadi muridnya pun juga bingung dulu saudara. Tapi saya dikasih pantangan ilmu kakek, tidak boleh menikah, ngintip perempuan, jatuh cinta tidak boleh. Ini yang paling repot saudara. Dan ilmu santet tertinggi ini dan ilmu pamungkas, gabungan ilmu itu dalam sejarah dari leluhur kakek nenek saya, atas saya, baru sekali dikalahkan. Kalahnya sama haleluya. Yaitu pada itu pendeta Gilbert Lumaindong khotbah. Tak santet itu dengan santet tertinggi mencela, tak gunakan ilmu pamungkas, malah saya mencela. Saya kalah sampai 1 tahun hilang ingatan. Akhirnya saya ketemu Yesus, saya sembuh. Nah hari ini kita akan membahas jenis-jenis ilmu santet yang ada di Pulau Jawa dan ada juga di seluruh Indonesia. Nah, surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-4. Kita akan melihat perbedaan-perbedaan santet tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tertinggi. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu ada roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ya. Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan saat ini pada waktu kita melihat sekali perkembangan setelah reformasi ini, dukun-dukun itu banyak sekali, betul nggak saudara? Di koran-koran dulu tuh terus terang tidak ada dukun pakai handphone. Tapi zaman reformasi dukun-dukun pakai handphone. Dulu pakai telepati, sekarang pakai apa saudara? Handphone. Waktu dulu tidak ada pendeta pakai handphone, tapi sekarang banyak pendeta ikut teknologi pakai apa saudara? Handphone. Dan demikian lebih pak, saya kemarin lihat ada seorang nenek-nenek tua ompong ya, pakai handphone, ompong dia. Nah, saudara kasih Tuhan, perkembangan zaman sekarang tentang okultisme, tentang paranormal itu digembar-gemborkan kemana-mana, benar saudara? Nah, digembar-gemborkan di mana-mana. Yang jadi pertanyaannya lucu ya, ada ngomong dukun bisa buat kaya, tapi dukunnya sendiri ngontrak. Betul nggak saudara? Banyak hal, nanti akan saya jelaskan satu tahap demi tahap. Nah saudara, apakah santet itu? Santet itu apakah sering terjadi di masyarakat di Jakarta ini? Saya katakan, sudah banyak orang mati di Jakarta ini kena santet, saudara. Dulu sebelum saya bertobat, saya dimintai order seseorang, tapi untuk nyantet, untuk bunuh, saya tidak mau. Akhirnya saya ngomong, aku hanya buat bangkrut aja. Tenang, saudara. Dimintai salah satu pengusaha Jakarta untuk buat bangkrut, saudara. Dulu, nah saudara, kita akan melihat apakah santet itu. Santet itu pasti ada yang ngirim mediator,
dan yang menerima. Sama saja ya. Jadi yang mengirim siapa? Dukunnya. Mediatornya apa? Alam gaib. Menerimanya apa? Orang yang dituju mati. Itu enggak saudara? Nah saudara, santet tingkat dasar adalah santet pakai benda-benda. Paku, jarum, paku, jarum, rambut. Bisa rambut kuda aja bisa dipakai. Terusan tanah kuburan, patung atau boneka, pokoknya gambar kayak boneka kayak patung itu saudara. Terusan kaca, tahu linggis saudara, linggis. Terusan seperti apa nih, foto saudara. Nah, benang itu santet tingkat dasar. Itu adalah santet pakai benda-benda. Itu kalau orangnya suka ketawa, keluarga harmonis, tidur di lantai, itu udah bisa disantet saudara. Yang tingkat dasar ini. Karena itu saudara banyak orang ketawa. Tapi ingat, jangan ketawa sendiri. Kalau ketawa sendiri namanya sin. Alkitab ada arti yang gembira adalah obat. Nah saudara, santet tingkat dasar ada santet pakai benda-benda. Suatu santet dikirim, kalau gagal, yang mati adalah pasiennya atau dukunnya. Jadi suatu santet dikirim harus berhasil. Kalau nggak berhasil, yang mati dukunnya atau pasiennya. Kalau dulu sebelum saya bertobat, namanya aji setan kober, untung bulu ya, khusus rapal mantra. Nah, saya dulu punya ilmu santet, tapi tidak saya gunakan untuk nyantet orang, tapi tak gunakan untuk nyantet ayam, karena saya suka adu ayam supaya menang. Nah, dicurang juga saya dulu. Nah, kenapa? Orang menyantet, membunuh seseorang, itu akan menerima kutukan, namanya kutukan darah. Itu harus ditanggung 7 keturunan. Jadi pertama, anak-anaknya atau keluarganya akan hancur. Kedua, setiap tahun pasti ada yang sakit atau ada yang mati. Jadi kalau nyantet itu ada tumbalnya. Dan bisa, kalau misalnya nyantet saya, anak saya cacat. Anak saya adalah cacat. Kalau tidak suka sakit-sakit kecelakaan terus. Dan yang ketiga, itu kutukan kebangkrutan. Saya katakan, dukun santet itu tidak ada yang kaya kecuali Gending Pamungkas, dukun reformasi. Betul lah, dukun santet tidak ada yang kaya kecuali Gending. Kenapa? Dukun reformasi. Nah, tapi betul-betul tukang santet itu tidak ada yang kaya. Karena Gending kan terlibat banyak hal tentang politik, ya. Politik dia ikut juga, lain ya. Kalau betul-betul nyantet, tidak mungkin bisa kaya. Kenapa? Itu ada tumbal-tumbalnya. Dan mesti ada anaknya yang sakit-sakit atau cacat, saudara. Kenapa? Itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Dan saya tahu ada juga yang kutukan kebangkrutan, kutukan berbagai macam kutukan. Kutuk sial, kutuk kecelakaan. Kalau punya anak bisa keguguran atau cucu punya anak keguguran. Kalau misalnya saya punya anak, mau punya cucu, keguguran. Jadi orang yang mau nyantet itu, kalau terima order, itu mikir-mikir dulu, sehingga kalau nyantet orang, itu paling sedikit berapa? 50 juta. Itu waktu belum krisis moneter. 50 juta itu ada persekotnya dulu 25 juta. Kalau gagal, tidak ditagih. Kenapa? Pasiennya takut disantet ini. Jadi berhasil atau tidak tetap cuan. Nah, tapi saya tidak mau gunakan ilmu santet itu bunuh orang. Nah, tapi tak gunakan untuk membuat bangkrut orang. Nah, itu santet pakai benda-benda, paku, jarum, kaca, linggis, boneka, terusan patung, terusan rambut, terusan linggis, tahu ontong pisang, jantung pisang itu adalah. Nah, Pak, kenapa tidur di lantai tidak bisa disantet? Tapi ingat, jenis santet tingkat dasar ini, santet tingkat dasar memiliki batas teritorial 1,5 meter dari tanah. Wah, cuy, dikirim itu gini-gini dong, kalau orang tidur di lantai. Nah, apakah orang Kristen perlu tidur di lantai? Tidak usah tidur di lantai, nanti masuk angin. Karena apa? Roh yang ada di dalam diri kita lebih. Nah, tingkat dasar.
itu kalau memiliki batas teritorial setengah meter di tanah. Nah, kalau nyantet itu bagaimana? Biasanya pakai darah. Yaitu apa? Tahu ayam cemani yang matanya hitam, seluruh tubuhnya hitam, darahnya hitam. Itu ayam cemani. Itu untuk apa? Untuk mengirim santet gitu, pakai darah itu. Kedua, pakai darah lagi, pitik walik, tahu ya? Dan kalau ayam putih mulus, kan ada pitik yang ininya walik-walik semua darah. Kalau enggak pitik ayam mulus. Nah itu, dirapali, sang darahnya dides. Kalau enggak, darah kita sendiri dulu sebelum bertobat. Nah, itu darah, misalnya darah saya. Ini dulu sebelum saya bertobat. Begini kan, begini kan. Setelah itu dimantrai, dimasukkan ke alam gaib. Mediatornya alam gaib. Apakah alam gaib itu? Akan saya beritahu yang sebenarnya alam gaib. Alam gaib ada di mana? Betul saudara? Alam roh itu sebenarnya ada di mana? Alam gaib itu ada di bumi ini. Seperti manusia dengan bayangannya. Dan itu sering dikenal orang kebatinan, yaitu bayangan dari bumi. Apa maksud saya, saudara? Bayangan dari bumi, yaitu alam roh. Tidak menyatu, tetapi tidak berbenturan. Bagaimana bisa terciptanya alam gaib? Betul tidak, saudara? Siapakah yang menciptakan alam gaib? Saya beritahu, Allah tidak pernah menciptakan setan. Dan Allah tidak pernah menciptakan alam gaib. Tapi Allah menciptakan malaikat. Sepertiga malaikat jatuh dalam dosa menjadi setan. Betul tidak, saudara? Iblis, roh-roh jahat, penguasa dulu ya, jin-jin. Nah, pertama malaikat jatuh dalam dosa, jadi setan. Nah, kapan alam gaib tercipta? Dikatakan, kita perhatikan dalam kitab Kejadian, dikatakan tentang penciptaan, yaitu apa? Sebelum manusia diciptakan, Allah terlebih dulu menciptakan apa? Malaikat. Betul, saudara? Menciptakan adalah malaikat. Sebelum Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah terlebih dulu menciptakan adalah malaikat. Nah, sepertiga malaikat ini jatuh dalam dosa. Pemimpinnya adalah Lucifer, tante Lucifer itu dah ya. Nah, langsung dibuang ke bumi. Dibuang ke bumi. Dikatakan bumi belum berbentuk dan masih kosong. Betul dah? Saya itu hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari yang ketujuh. Nah, pada waktu itu setan itu keliling-keliling di muka bumi ya. Dan waktu itu alam gaib belum tercipta. Tetapi pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, baru alam gaib itu tercipta. Nah, alam gaib, pusat dari alam gaib itu ada di mana? Ada timur tengah. Tepatnya ada di Arab, saudara. Pusatnya di mana tidak akan saya beritahu. Karena ini menyangkut hal yang tidak boleh saya katakan. Dan juga salah satunya alam gaib ini terbukti juga dengan ini yang disebut, saudara tahu, segitiga Bermuda. Itu salah satu pusat alam gaib juga. Nah, ada suatu keunikan tentang alam gaib. Air saya mana ya? Minum saya. Ini untuk contoh. Terima kasih. Haleluya. Ini benda nyata, betul saudara? Ini benda nyata. Kalau ini masuk alam gaib, seketika akan lenyap, saudara. Lenyap. Tapi benda ini tidak bisa dilihat mata. Tidak bisa dilihat mata dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ingat, tentang pintu alam gaib bukannya dengan dunia teknologi pakai hologram apa, bukan, lain dah. Lain. Kalau hologram dia bisa bentuk ini, tapi kalau misalnya gini kan nggak ada, saudara. Tapi tidak ada benda yang nyata, betul nggak, saudara? Nah, misalnya ini rekaman dibuat hologram ini, tidak natap tembok, betul nggak, saudara? Nah, tapi yang hologram lain. Jadi saya katakan santet itu bukan hologram. Karena dunia teknologi bisa menceritakan bahwa santet itu adalah suatu benda yang
diputar melebihi kecepatan cahaya sehingga tidak dibatasi ruang dan waktu. Salah besar, saudara. Kecepatan alam dimensi itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Itu dalam cepat sekali melebihi kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Nah, ini benda ini. Ini begitu masuk alam gaib, itu lenyap seketika. Lenyap seketika. Tapi benda itu masih ada di sini. Tapi orang lihat nggak bisa. Orang nyentuh nggak bisa. Misalnya Monas, tahu Monas ya? Itu dimantrai, itu Monas lenyap seketika. Orang jalan-jalan di Monas gini, tidak terbentuk temboknya. Kalau hologram, walaupun dibuat ini, seketika kayak nggak ada Monasnya. Kalau ketebok nak tembok lentung, benar ya? Tapi kalau masuk alam gaib, seketika itu akan lenyap. Seketika akan lenyap. Dan orang jalan-jalan di situ tidak terbentur tembok. Tak maksud ya, tidak terbentur tembok. Tapi kalau alam gaib itu benda itu dikembalikan ke alam nyata, dia jalan, dok, natap tembok dan kantung. Kenapa? Kembali ke alam nyata. Nah, prosesnya saya seperti itu. Jarum paku dimasukin alam gaib, masuk. Lah itu masuk ke tubuh manusia, gitu, dikembalikan ke alam nyata, sehingga di perut orang itu ada paku jarum kaca. Tak maksud saya, saudara, ngerti ya? Nah, Pak, apakah cirinya orang kena santet? Sering kita nih hamba Tuhan melayani pelepasan ini. Dalam nama Yesus, segala santet keluar. Padahal loro liver. Kena sakit liver ditengking santet, keliru besar, saudara. Ada juga musik setan. Dalam nama Yesus, segala macam roh keluar. Setannya keluar, roh manusianya bablas mati, saudara. Betul, saudara? Nah, dari saya beritahu bagaimana perbedaannya antara orang kena santet dengan orang yang sakit kena liver. Sama saya, apa bedanya orang yang kena santet dan orang yang kena sakit liver, supaya saudara tidak ngawur. Sidik-sidik santet, orang stres dikira disantet, repot, saudara. Nah, itu ada bedanya. Pertama, suatu santet kalau dikirim pasti ada letusan di atap rumah. Tetapi tidak ada benda jatuh. Bisa juga di jendela atau pintu dan gitu. Tetapi tidak ada benda jatuh. Ini santet, saudara. Nah, kalau dor ada mercon lain lagi ya. Itu bukan santet tapi mercon itu, saudara, lain. Dor tapi tidak ada benda jatuh. Kedua, suatu santet tingkat dasar itu adalah suatu santet yang bisa dideteksi. Santet tingkat dasar adalah suatu santet yang bisa dideteksi. Kenapa bisa dideteksi? Betul, saudara? Karena apa? Misalnya ini tempat rumah orang yang dituju. Rumahnya dukun santetnya di sini, dikirim. Ini akan membentuk seperti bola api merah segini atau segini ya. Tapi ingat, bukan muncul dari dalam tanah. Kalau dalam tanah itu disebut banaspati ya. Tapi kalau dari sini santet itu kelihatan. Itu jam 10, jam 12 malam, jam 2. Kira-kira jam itu